Oke, kali ini kita akan membahas sesuatu yang luar biasa. Sebuah sistem verifikasi super canggih yang dirancang oleh para ulama Islam ratusan tahun lalu. Mereka membangun sebuah metode untuk memastikan keaslian ucapan Nabi Muhammad, sebuah proses yang benar-benar teliti, bahkan masih relevan banget sampai sekarang. Coba deh, pikirin, gimana caranya kita bisa yakin 100% sama sebuah kutipan dari 1400 tahun yang lalu? Di zaman informasi kayak sekarang aja kita gampang kena hoax kan? Nah, ini tantangan yang sangat-sangat mendasar. Nah, ternyata para cendekiawan Islam dulu itu nggak tinggal diam. Mereka nggak membiarkan pertanyaan ini menggantung gitu aja. Mereka justru menciptakan sebuah ilmu, sebuah metodologi yang sangat sistematis dan canggih untuk memecahkan masalah ini. Oke, sekarang ayo kita bedah bareng-bareng. Biar kita ngerti gimana proses verifikasinya, kita harus paham dulu struktur dasar atau anatomi dari sebuah hadis. Karena ternyata, setiap hadis itu punya dua komponen inti yang jadi fondasinya. Nah, ini dia kuncinya. Setiap hadis itu punya dua bagian. Pertama, ada yang namanya matan. Ini adalah teks atau pesannya. Gampangnya, apa sih isinya? Kedua, ada isnad. Ini yang keren banget. Isnad itu rantai para penyampai beritanya. Ini menjawab, siapa aja yang bawa pesan ini sampai ke kita? Dua-duanya ini satu paket, nggak bisa dipisahin. Biar lebih kebayang, kita lihat contoh sederhana ini. Kalimat, sesungguhnya amal itu tergantung niatnya, nah itulah matannya, pesan utamanya. Terus daftar nama seperti si A mendengar dari si B, yang mendengar dari si C, itu adalah isnadnya. Tanpa isnad yang kokoh dan bisa dipercaya, matan sebagus apapun jadi, diragukan kebenarannya. Oke, kita udah tahu strukturnya. Sekarang kita lihat gimana para ulama mengklasifikasikan hadis. Dan ini nih bagian yang serunya. Prosesnya itu bukan sekedar cap benar atau salah, tapi ada sebuah spektrum, sebuah tingkatan kepercayaan yang sangat detail. Ilmu ini ada namanya loh, namanya mustalah al-hadis. Ini bukan sekedar kumpulan pendapat, tapi ini adalah sebuah disiplin akademis yang sangat ketat. Ada aturan mainnya, ada istilah-istilah khususnya, semuanya dirancang supaya setiap hadis itu dinilai pakai standar yang sama dan objektif. Nah, ini dia intinya. Ini spektrum keasliannya. Di tingkat paling puncak, ada mutawatir. Ini hadis yang diriwayatkan oleh banyak banget orang di setiap generasi. Sampai mustahil mereka semua janjian buat bohong. Di bawahnya, ada sohih. Ini standar emasnya. Lalu hasan, yang artinya baik. Terus turun ke do'if atau lemah. Dan yang paling bawah, ada maudu, atau hadis yang sudah jelas-jelas palsu. Buat bisa dapat label sohih atau standar emas ini, syaratnya ketat banget. Bayangin sebuah rantai, setiap mata rantainya harus sempurna. Rantai perawinya nggak boleh ada yang putus, setiap orang di dalam rantai itu harus dikenal jujur dan punya ingatan super tajam, plus isi hadisnya sendiri nggak boleh aneh atau bertentangan dengan riwayat lain yang lebih kuat. Susah banget kan? Nah, kategori hasan ini nunjukin betapa detailnya sistem ini. Hadis hasan ini sebenarnya mirip banget sama sohih. Syaratnya hampir semua sama, bedanya tipis banget, mungkin ada satu perawi di rantainya yang ingatannya nggak setajam baja, tapi masih sangat bisa dipercaya. Jadi walau sedikit di bawah standar emas, hadis hasan ini tetap dianggap kuat dan bisa jadi bukti. Terus gimana kalau ada yang nggak lolos kualifikasi sohih atau hasan? Nah, itu masuknya ke kategori do'if atau lemah. Ini bisa terjadi kalau misalnya ada mata rantai yang hilang, atau salah satu perawinya punya reputasi yang kurang bagus. Karena ada kelemahan ini, hadis do'if biasanya nggak dipakai sebagai dasar untuk urusan hukum atau keyakinan. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang menurut saya pribadi paling keren dan menakjubkan dari semua ini, yaitu fokus ke orang-orang yang ada di dalam rantai isnad. Ilmu hadis ini nggak cuma ngecek teksnya, tapi juga melakukan background check yang super mendalam ke setiap perawi. Ilmu background check ini namanya al-jarh wa at-ta'dil, yang artinya kritik dan pujian. Jadi ini adalah proses di mana para ulama menilai kredibilitas setiap orang dalam rantai perawi. Mereka bakal nanya, orang ini jujur nggak? Ingatannya kuat? Dia pernah bohong nggak? Walaupun cuma sekali dalam hidupnya. Semua digali. Dan lihat deh betapa detailnya mereka. Para ulama ini sampai menulis berjilid-jilid buku biografi yang isinya ribuan perawi. Bayangin, mereka mencatat pujian kayak ingatannya luar biasa atau sangat terpercaya. Tapi mereka juga nggak segan-segan ngasih kritik pedas, misalnya dituduh pembohong atau bahkan dia ini pemalsu hadis. Ini kayak database reputasi manusia terbesar dan tertua di dunia. Perlu diingat, sistem yang super rumit ini bukan hasil kerja semalam. Ini adalah sebuah tradisi intelektual yang dibangun, dikritik,
dan disempurnakan selama berabad-abad oleh para pemikir-pemikir hebat di masanya. Kita bisa lihat perjalanannya di sini, dimulai dari Imam Al-Syafi'i yang ibaratnya meletakkan fondasinya, lalu dikembangkan oleh Al-Hakim, disempurnakan lagi oleh Al-Khatib Al-Baghdadi, sampai puncaknya pada karya Ibn Al-Solah yang jadi semacam buku pegangan standar selama ratusan tahun. Ini adalah ilmu yang hidup dan terus berevolusi. Jadi, apa sih kesimpulan dari semua ini? Intinya, para ulama ini dengan niat awal untuk menjaga kemurnian tradisi agama mereka, tanpa sadar justru telah menciptakan salah satu sistem verifikasi informasi paling canggih dan teliti yang pernah ada dalam sejarah peradaban manusia. Nah, ini membawa kita ke sebuah pertanyaan terakhir yang bikin kita mikir. Di zaman kita sekarang, yang penuh dengan hoaks, berita palsu, dan misinformasi di mana-mana, kira-kira pelajaran apa ya yang bisa kita ambil dari sebuah ilmu verifikasi yang usianya sudah lebih dari 1000 tahun ini? Sebuah pertanyaan yang menarik untuk kita renungkan bersama.